Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Kuat Subrianti. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang ventilator. Apakah fungsi ventilator dan bagaimana prinsip kerja ventilator akan kita bahas di kesempatan ini. Besok di sini kita lihat ada PEP 5, artinya ini ada celah. Jadi nafas tidak sampai kepada titik nol. Ini dilihat grafiknya, tarikan nafas, berhenti sebentar, turun, baru landai membuang nafas. Di sini harus diperhatikan ada restribusi cairan, ekstravagus paru, dan meningkatkan volume alveolus serta mengembangkan alveoli yang kolap. Artinya apa di sini? Ada kurva seperti ini. Kita lihat ini di garis yang hijau, itu adalah proses inspirasi, waktunya bisa lebih pendek dibandingkan ekspirasi, waktu yang lebih panjang. Bisa jadi dimulai dari tekanan negatif, terus naik, tarik nafas keluar. Itu adalah kurva nafas spontan. Jadi sudah menjadi kodratnya manusia, itu nafas itu bisa jadi nafas biasa, beberapa kali nafas terjadi nafas spontan, bisa jadi lebih panjang. Itu alam. Nah, itulah fungsi dari salah satu menu yang ada di dalam ventilator, memberikan nafas yang spontan seperti tersebut. Kemudian ekspiratory atau tekanan positifnya ini pada kurva yang positif. Kemudian bagaimana kurva ventilasi dengan 3 komponen ya? Kita lihat di sini di inspirasi ada tarikan nafas sampai titik puncak, bertahan, kemudian turun masih di dalam inspirasi, baru dilepas. Berapa detik yang diberikan oleh mesin tergantung dari setting itu dalam waktu rasio tadi. Ada trigger, bagaimana target limit yang dibutuhkan dalam siklus tadi. Dari masing-masing control mode tadi akan kelihatan rasio tadi sesuai dengan yang disetting, yaitu kita misalnya 6 detik. Coba lihat di pulsa ini naik, antara peak to peak itu dibutuhkan 6 detik. Dalam 6 detik itu tarikannya bisa tidak sama antara inspirasi dengan ekspirasi. Triggernya berdasarkan waktu yang sensitifnya, yaitu lebih besar dari 5. Jadi kondisi seperti ini tentunya pasien dalam kondisi kolap atau tidak sadar. Jika pasien sadar tentunya akan tidak nyaman karena disetting sesuai dengan mode dari mesin. Asisten mode ini bisa jadi RR-nya lebih rendah. Jadi di setting 4 detik, 3 detik, 5 detik itu seperti asisten mode. Jadi tidak continue antara. Nah, berarti di dalam microcontroller tadi harus mampu memberikan perintah kepada valve dengan sistem waktu yang berbeda antara satu ritme tarikan nafas dengan nafas yang berikutnya. Jadi tidak semuanya harus bekerja secara kontinu, tergantung dari kebutuhan, ada yang intermittent dan lain sebagainya. Kemudian CMV atau mode SIMV itu adalah periode di mana nafas itu tidak kontinuitas sama. Artinya apa? Begitu narik, pasak, tarikan inspirasi masuk, kemudian ada jeda waktu untuk tarikan yang kedua. Ya, ini sudah beda kebutuhan lagi. Contohnya jika setting same rate-nya itu 6, berarti siklusnya 60/6 adalah 10 detik. Jika RR-nya 20, maka periodenya adalah 60/20 sama dengan 3 detik. Dengan menaikkan flow rate antara 60 sampai 80 liter per detik. Artinya apa? Sisa adalah periode spontannya tadi. Kalau yang kontinu itu hanya tarikan 2, buangan 4. Kalau di sini membutuhkan 10 min 3, jadi 1
termin adalah 7 detik. Nah, dari kebutuhan ini ventilator harus mampu memberikan jeda waktu yang bertahan. Jadi tahan pada saat masuk, keluar, paru-paru sadon 1 detik, kemudian tarik lagi, tahan, keluar, sadon 1 detik lagi. Jadi ada saat tidak melakukan aktivitas. Ini pada menggunakan mode CIMV tadi. Jadi modenya tidak hanya satu kondisi. Berbeda lagi dengan kondisi menggunakan CPAP. Dia kontinuitas saja memberikan pressure, yaitu pada nafas spontan. Tidak mengganggu cardiac output karena tekanan negatif pada inspirasi. Jadi inspirasinya itu lebih pendek lagi. Nah, itu hanya untuk CPAP. Perlu diingat ada batasan PEEP-nya, tidak dari 0. Bagaimana dengan BiPAP mode? Ini ada nafas spontan saat delivery rate. Jadi pada saat puncak ada feedback nafas spontan. Nah, ini kasus seperti ini sudah kepada level advance, nanti user akan lebih paham ya. Tapi dari ventilator mampu memberikan mode yang seperti ini. Bagaimana dengan pressure support? Yaitu komponen berapa BIP yang harus dibuat. Jadi nafas manusia ini ada saat PEP sudah diatur tadi berapa yang disetting. Kemudian ada waktu puncak dan waktu puncak datar, jadi tahan 6 detik 2 kali 2 detik narik, 4 detik keluar, dan ada saat jeda diam. Dan mengeluarkannya nafas juga tidak 0, tapi masih ada sisa atau yang disebut PEP. Itu yang harus diperhatikan di dalam RR. Bagaimana dengan setting dan monitoring pada ventilator? Settingnya itu harus diperhatikan, ada tidal volumenya atau volume tidal, ada respirasi rate-nya dibuat seperti apa, ada pressure inspirasinya harus disetting, I rasionya juga harus berapa berbanding berapa, peak flow-nya itu mau diukur berapa, PEP-nya berapa tadi, tidak sampai 0, dan frekuensi input oksigennya mau dibuat berapa persennya, dan maksimal pressure-nya dibatasi berapa. Ini semua sangat tergantung dari kondisi pasien, dari sisi berat badan, usia maupun gender. Kemudian hasil settingnya akan merupakan suatu data pasien, yaitu tidak volume ekspirasi, respirasi rate sebagai asisten kontrol, pressure atau peak pressure, dan minute volume dalam ekspirasi, PEP-nya tertinggal berapa, frekuensi input oksigennya berapa persen, dan perbandingan IE rasionya berapa. Dan harus diperhatikan ini adalah baru setting. Actuality-nya adalah dieksekusi oleh valve. Alarm harus memberikan informasi kepada user tentang berapa tidal volume ekspirasi, berapa RR, berapa minute volume ekspirasi, dan berapa pressure. Ini yang harus ditampilkan oleh alarm tadi. Jadi mutlak alarm harus bisa bekerja. Kebutuhan alarm dalam ventilator mutlak dibutuhkan karena ini adalah informasi penting untuk mengetahui kondisi dari pasien. Karena apa? Bisa jadi pasien itu sudah ada perubahan di dalam terapi, baik memburuk atau membaik. Bisa jadi adanya suatu kebocoran dalam breathing circuit, sehingga tidal volumenya tidak sesuai. Dia juga harus memberikan informasi. Juga bila tekanannya tidak tercukupi, alarm harus mampu menginformasikan. Volume target ventilator ini juga harus ditampilkan sebagai kontrol volume target yang dikehendaki dan volume dari asistennya. Jadi grafik di
yang kita tampilkan di dalam ventilator itu adalah menunjukkan kondisi real di dalam kinerja ventilator terhadap pasien berbanding dengan setting. Volume target ini tergantung dari untuk modenya itu grafik harus menampilkan ini adalah cerminan dari kerja valve. Valve itu mau diatur seperti apa, tarikan nafas seperti apa, tarikan nafas square, tarikan nafas landai atau segitiga, itu tergantung dari masing-masing kebutuhan pasien. Antara pasien satu dengan yang lainnya tidak sama, tergantung klinisnya yang seperti apa. Komponen yang inflation ini, pressure itu sebagai contoh tadi di dalam RR, breath, bisa jadi tekanan. Maksud saya tarikan inspirasi dan ekspirasi dalam waktu yang jumlah yang tidak sama. Bisa jadi 6 detik dalam satu ritme, 2 detik narik, 4 detik membuang. Baiklah, kita lihat di sini ada humidifier. Kita sebagai contoh ini produknya dari Hamilton. Tapi banyak juga ada produk dari Vessel and Paykel dan lain sebagainya itu, namun prinsipnya adalah sama. Humidifier adalah memberikan jaminan kepada ventilator untuk mengetahui suhu kelembaban gas oksigen yang akan masuk ke dalam pasien. Juga kita harus perhatikan semua di sana karena barang-barang mekanis, setiap sambungan itu ada o-ring, ada seal dan lain sebagainya. Juga harus diperhatikan, membutuhkan perhatian lifetime karena pada saat periode tertentu barang-barang ini akan aus, akan keras dan berpotensi bocor, sehingga part sistem harus diganti sekian ribu jam, misalnya 5.000 jam harus diganti set tool. Itu juga harus diperhatikan karena ini menyangkut terhadap keselamatan pasien. Ini gambar humidifier sebagai prasyarat ventilator dalam keselamatan kerja. Di sini akan menampilkan berapa suhu yang kita setting untuk memberikan rasa hangat kepada gas yang masuk ke dalam paru-paru. Kemudian ini long inspirasi time, ada low inspirasi time. Jadi pengaturan frekuensinya, ada yang pulsnya tinggi tapi long waktunya panjang. Misalnya ada bayi, tarikan nafasnya pendek-pendek, waktunya pendek-pendek, ritmenya lebih cepat. Kalau orang tua misalnya tarikannya lambat, buangnya lambat, ritmenya lebih lambat, tapi tidak volumenya lebih tinggi. Itulah tugas dari teknisi elektromedik untuk memahami bagaimana setting di dalam ventilasi. Apalagi kalau ingin membuat suatu produk ventilator, tentunya harus diperhatikan bagaimana mikrokontroler mampu mengendalikan ritme-ritme valve dalam membuka, meloloskan gas seperti ini. Ada 3 jenis nafas dasar di dalam ventilator tadi terhadap pasien. Intinya adalah dikontrol, dibantu, spontan. Ada dikontrol mesin full, ada yang dibantu kadang-kadang. Jadi ada pasien kolap betul-betul tidak sadar, ada pasien yang sadar tapi membutuhkan bantuan, ada pasien yang masih lemah tapi dia bisa men-trigger mesin menambahkan kekurangannya saja. Itu prinsip dasar dari jenis nafas di dalam penggunaan ventilator. Kemudian di dalam hal ini perlu diperhatikan itu adalah ada sirkuit pasien, ada tungkai pernafasan yang masuk ke dalam tranchea tenggorokan. Ada 3 komponen yang harus diperhatikan, yaitu filter inhalasi,
pelembab dan nebulizer. Nebulizer memberikan suatu kelembaban. Kemudian untuk mencapai pelembaban itu dibagi ada 3 unsur, yaitu waktunya, kontak antara gas dan darat. Itu dibutuhkan. Area permukaan yang terlibat dalam kontak sangat berpengaruh. Suhu ruang juga sangat berpengaruh. Kemudian juga ada filamen heater yang akan memberikan pemanasan kepada breathing circuit. Berapa suhu yang dikehendaki, misalnya 37 derajat Celcius, itu ada faktor yang harus diperhatikan. Kemudian humidifier dibagi menjadi 2. Jadi humidifier sebagai pelembab sederhana dan pelembab yang dipanaskan. Ada secara alami dan ada yang dibuat. Bagaimana dengan tipe yang digunakan, yaitu ada yang menggunakan kontrol servo elemen pemanas, ada juga yang menggunakan kawat filamen yang dipanaskan. Jadi ada filamen yang mendapatkan trigger tegangan, menghasilkan panas, dimasukkan ke dalam selang inspirasi. Ini sistem tergantung dari masing-masing ventilator yang Anda beli. Makanya dibutuhkan sekali pengetahuan tentang prinsip dari ventilator yang akan kita beli, dengan sistem apa dan diperuntukkan untuk apa. Kemudian kondensasi humidifier itu disebut dengan hidung buatan, jadi dibuat antara pasien dan sirkuit pasien tadi. Ketika pasien menghubungkan nafas, itu sudah membawa udara panas dan uap yang lembab dari gas yang dikeluarkan terperangkap dalam media filter higroscopis. Itu yang alami. Jadi tidak menggunakan pelembab seperti lead wire pemanas. Itu dengan sistem kondensasi humidifier. Jadi memanfaatkan nafas buang yang mengandung panas. Kemudian jenis nebulizer itu ada nebulizer pneumatik, sentrifugal, dan ultrasonik. Ultrasonik itu sudah menggunakan sistem frekuensi tinggi, sehingga ya dengan getaran frekuensi tinggi maka air cairan akan dirubah menjadi uap. Yang ini kondisi yang terbagus dengan sistem ultrasonik. Dengan sistem sentrifugal dan pneumatik, intinya adalah berdasarkan tekanan gas itu akan menimbulkan di suatu uap. Jadi dipampatkan dengan tekanan tinggi, dia akan keluar. Kelemahannya ini masih ada partikel-partikel basah. Kalau nebulizer akan lebih halus. Kemudian water trap untuk apa? Adalah dirancang untuk sebagai perangkap cairan, di mana cairan akan selalu ada. Di mana ada gas tekan menimbulkan pasti ada cairan. Begitu juga cairan yang bisa jadi keluar dari pasien. Untuk menghindari apa? Dengan water trap ini adanya penghalang di sirkuit ekspirasi. Jangan sampai gara-gara adanya cairan ini menimbulkan tekanan yang tinggi padahal tidak masuk ke dalam pasien. Justru alarm tugasnya harus berbunyi bila terjadi hal seperti ini. Maka dibutuhkan satu water trap. Bagaimana dengan filter pernafasan? Ini adalah sebagai filter inspirasi untuk dipanaskan untuk menaikkan suhu gas yang mengalir. Berfungsi untuk mencegah adanya kondensasi dan meningkatkan efektivitas. Artinya apa? Jadi dengan adanya filter pernafasan ini, dengan memanfaatkan sistem kondensasi dari nafas balik tadi. Kemudian tadi disebutkan di atas itu ada valve. Fungsi dari katup pernafasan itu membuat tekanan. Ada valve inspirasi, ada valve ekspirasi. Ada valve ekspirasi yang memang mengatur berapa ritme. Valve dikendalikan oleh mikrokontroller atau mikroprosesor. Ada 2 tipe pernafasan, yaitu pneumatik dan elektronik. Katup pernafasan pneumatik itu yaitu diafragma atau balon menutup bagian pernafasan selama inhalasi. Ini yang sistemnya masih mekanik pneumatik. Kemudian ada katup pernafasan yang elektromekanis, yaitu
membuat sistem seperti motor servo. Jadi dia akan membuka sesuai dengan bukaan itu dari spool, mendapatkan trigger dari tegangan, berapa membuka dan menutup itu diatur. Ini sudah yang dikembangkan saat ini adalah menggunakan sistem elektromekanis, karena sistem pneumatik juga mempunyai kelemahan, dia lifetime-nya juga harus diukur, bahannya membran itu juga mempunyai lifetime yang lebih pendek. Bukan berarti yang sistem elektromekanis itu tidak rusak, tapi ini juga riskan. Apabila ada kondensasi, ada kebocoran cairan masuk, di sini juga akan berpotensi merusak sistem spool yang ada di sana. Exhaust flow sensor ini untuk apa? Ingat, sensor sifatnya adalah mendeteksi dan memberikan informasi kepada microcontroller. Sifat sensor bukan eksekutor. Sifat sensor adalah memberi informasi. Dari apa? Dari menyadap informasi yang ada. Bagaimana dengan mode kontrol, yaitu masuk ke mesin. Kontrol dibagi dua, yaitu kontrol yang variabel, yaitu menentukan variabel persamaan perubahan dari ventilator dalam mengontrol, misalnya tekanan, aliran, dan volume. Itu variabel. Kenapa? Tidak fix. Satu pasien dengan pasien yang lain tidak sama. Usia berpengaruh, berat badan berpengaruh. Ini yang variabel. Yang dikendalikan bagaimana? Yaitu dengan mekanis dan tekanan, volume telah ditentukan dan mengalir pada frekuensi yang tetap. Jadi dia hanya dikendalikan. Stop. Non variabel. Bagaimana dengan flow controller yang dalam ventilator, yaitu menggunakan sistem yang mengalir, yang akan diukur dan diinformasikan kepada microcontroller. Demikian yang bisa saya sampaikan dari saya tentang ventilator sebagai alat bantu pernafasan. Semoga dalam pembuka ini Anda akan bisa belajar fungsi dari ventilator dulu. Besok kita akan lanjutkan dengan bagaimana proses maintenance daripada ventilator. Untuk secara klinis nanti kami tidak membahas itu karena akan ada yang jauh lebih perfect, yaitu dari keahlian mereka, dari dokter-dokter ICU atau anestesi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.